Haleluya. Shalom, shalom, dan shalom. Wow, luar biasa. Saya sangat bergairah sekali dan bersyukur sekali atas setiap kesempatan yang dari Tuhan. Termasuk kalau hari ini kita masih bisa ada, kita bisa berkumpul melalui morning devotion ini. Sungguh kita patut bersyukur, dan saya terlebih lagi bersyukur kepada Bapa kita yang sangat luar biasa. Dan saya selalu punya kebiasaan ketika saya bangun di pagi hari, sebelum saya berdoa, saya mengambil nafas, saya menarik nafas panjang-panjang, dan saya mengeluarkan secara pelan-pelan. Kemudian saya berkata, wow, saya masih hidup Tuhan. Ya, itu selalu saya lakukan karena saya tahu bahwa kapanpun kita bisa dipanggil oleh Bapa. Tetapi kalau hari demi hari kita masih ada, itu semua karena Tuhan kita yang sangat baik. Yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Nah, puji Tuhan, hari ini Morning Devotion sudah sampai di episode yang ke-100. Wow, luar biasa. Terima kasih kepada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kesempatan kepada anakmu ini, sehingga anakmu ini bisa melayani setiap umat Tuhan sampai dengan episode yang ke-100. Dan terus akan kau kerjakan pelayanan media ini, menjangkau banyak jiwa, menguatkan banyak jiwa, dan biarkan setiap jiwa-jiwa terus diperlengkapi untuk menjadi alat bagi kemuliaan namamu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Dan saya terima kasih sekali lagi buat setiap jemaat Tuhan untuk kesetiaannya selalu bergabung. Dan mari terus dukung pelayanan ini supaya semakin banyak jiwa boleh mendengar berita keselamatan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam penyembahan dan juga dalam nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, sungguh Engkau ada bersama dengan kami. Sungguh Engkau membuat kami terpesona. Sungguh Engkau membuat kami terkagum-kagum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami putra-putrimu Bapa. Kami memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Oh, terima kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari terus berseru kepada nama Tuhan, sebab Dia yang meluputkan dari setiap kesesakan yang sedang kita alami. Dia yang meluputkan, Dia yang melepaskan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami tidak perlu cemas Tuhan. Biarlah kita bersyukur karena kasih-Nya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap setiap anak-anak manusia. Engkau yang memuaskan jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar Kau kenyangkan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Oh, terima kasih Bapa. Berserulah senantiasa kepada Tuhan. Agungkanlah namanya di antara segala suku bangsa. Dan Tuhanlah yang akan membawa engkau keluar dari kegelapan. Tuhanlah yang akan memutuskan setiap belenggu-belenggu yang ada di dalam nama Yesus. Biarlah kau bersyukur karena kasih setianya sungguh hebat. Kasih setianya sungguh luar biasa. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau menyampaikan firman-Mu bagi kami Bapa. Engkau meluputkan kami dari setiap perangkap maut. Ketika kami bersyukur, ketika kami menyanyikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, maka sesungguhnya Engkau menatang kami dengan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, sekalipun kami mengalami badai, kami tidak takut. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kami bersuka cita, sebab tuntunan-Mu itu luar biasa. Kami bersuka cita, sebab karya-Mu membuat kami terpesona. Terima kasih. Terima kasih. Betapa kami mau senantiasa bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan semuanya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Yesus yang keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, 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 Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Dimuliakan, dimuliakan, diagungkan, amin, atas seluruh bumi. Oh, kami bawa persembahan korban, ucapan syukur kami. Terima kasih buat segalanya, untuk semuanya. Terima kasih, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari yang baru, sukacitamu bertambah. Oh, kuasa-Mu akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau selalu memegang kami, Engkau selalu mengangkat kami. Terima kasih. Oh Yesus, 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 Yesus. Yesusku, Yesusku. Korahana makere bahaya rabaha. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Biarlah mereka menyanyikan perbuatannya yang ajaib. Biarlah mereka meninggikan Tuhan di dalam jemaat. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan Yesus. Dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, dimuliakan selamanya, diagungkan, karena nama di atas segala nama adalah nama Yesus. Engkau yang sudah menyerahkan nyawa-Mu, Engkau yang sudah bangkit dan menyertai kami. Bahkan firman-Mu berkata, kami akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Kami akan mengusir setan. Kami akan mengikat kuasa-kuasa kegelapan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu adalah janji-Mu bagi setiap kami. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap umat-Mu, maka kemanapun kami melangkah, sesungguhnya langkah kami adalah langkah kemenangan. Langkah kami adalah langkah mujizat. Langkah kami adalah langkah kekudusan. Langkah kami adalah langkah di mana kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu terjadi lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kirimkan sabda-Mu bagi kami. Berikan kami hati-Mu untuk kami bisa mendengar
dan mempraktekkan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur kita memasuki di episode yang ke-100 ini tanpa terasa. Dan sungguh luar biasa, ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Dan ada begitu banyak hal yang saya juga melihat bagaimana ada perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Ataupun juga Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan yang memberikan kesaksian kepada saya. Sungguh saya bersyukur dan saya terus berdoa dan terus mengajak setiap jemaat Tuhan untuk terus kita mau mendukung bersama-sama untuk pelayanan media ini supaya nama Tuhan semakin ditinggikan terus menerus. Amin. Nah, hari ini saya akan memberi tema selumbar versus balok. Wow. Kita buka Matius 7 ya, Matius 7. Kita akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Di situ judul perikopnya adalah hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Simpel ya. Kalau engkau nggak mau dihakimi, ya jangan menghakimi. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat yang ketiga, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik. Ini perkataan firman Tuhan, kata-katanya Yesus. Keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Wow. Jadi dalam perikop ini sangat jelas sekali bagaimana Yesus memberikan sebuah pelajaran, memberikan sebuah peringatan untuk kita betul-betul berhati-hati. Makanya tadi saya memberi tema selumbar versus balok. Nah, sekarang saya mengajak kita melihat apa sih itu selumbar. Ya, selumbar dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata karfos. Apa itu karfos? Itu seperti serpihan jerami yang kecil atau sehelai rambut atau bulu. Jadi ketika Yesus berkata, ya, jangan engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sesungguhnya Yesus sedang mengingatkan kepada setiap kita, jangan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu esensi menjadi sebuah permasalahan buat kita. Itu loh yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat firman Tuhan ini. Bahkan Yesus mengecam beberapa kebiasaan-kebiasaan pada diri beberapa orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana mereka mencela kesalahan orang lain sementara mereka mengabaikan kesalahan diri mereka sendiri. Bukankah ini sesuatu yang memang juga terjadi sampai dengan saat ini? Bukan hanya di bangsa Yahudi Israel, bukan. Tetapi di dalam diri kita pun sebagai umat Tuhan, ya, yang kita hidup dalam zaman now ini, yang sekarang ini, kita pun juga seringkali memiliki kebiasaan itu. Kita mudah mencela kesalahan orang lain, sementara kita nggak bisa melihat kepada diri kita sendiri. Ini loh yang berbahaya. Makanya Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi.
Karena ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi itu akan diukurkan kepadamu. Dan saya membuat sebuah catatan. Ada 4 pesan penting yang Yesus coba berikan lewat firman Tuhan ini. Apakah itu? Yang pertama, jangan pernah menganggap diri lebih dari orang lain. Jangan menganggap dirimu lebih daripada orang lain. Mungkin statusmu boleh lebih tinggi, pengetahuanmu mungkin juga lebih banyak, gitu ya. Tapi ingat loh, saya mau katakan, ingat, perhatikan ini, ingat, di atas plafon masih ada apa? Langit. Di atas langit masih ada apa di atas langit? Masih ada planet-planet lagi di sana. Tetapi yang jelas begini loh, jangan kita menganggap diri lebih daripada orang lain. Gua lebih hebat, gua lebih jago. Kalau nggak ada gua, kalau nggak ada ini, kita selalu menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Padahal sesungguhnya Yesus mengajarkan kita untuk memiliki yang namanya unity. Itu kan luar biasa. Sesuatu dikerjakan dengan bersama-sama itu sungguh indah hasilnya. Makanya Yesus mengingatkan dalam ayat ini, jangan engkau menganggap dirimu lebih daripada orang lain. Karena orang yang melihat ya selumbar di dalam diri orang lain, ya, sementara dia tidak bisa mengintrospeksi dirinya sendiri bahwa ada balok di dalam matanya, itu adalah orang-orang yang selalu menganggap dirinya lebih hebat, lebih jago, lebih semuanya deh pokoknya. Jangan, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah apa? Jangan menghakimi. Kita begitu mudah menghakimi seseorang yang jatuh di dalam dosa. Kita mengingatkan orang untuk tidak jatuh di dalam dosa, itu tugas kita. Tetapi untuk menghakimi orang yang ada di dalam dosa, itu bukan tugas kita. Tugas kita mengingatkan. Saya sebagai gembala, saya sebagai pemimpin, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai bapak rohani, tugas saya mengingatkan. Tapi saya nggak boleh menghakimi. Kalau saya menghakimi, itu seperti ini. Oh, kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu akan terkutuk, kamu nggak akan diselamatkan lagi, kamu nggak dapat kesempatan lagi, kenyahlah kamu, pergi dari sini. Nah, itu berarti saya menghakimi. Tapi kalau saya mengingatkan seseorang untuk dia mengerti dan sadar ada efek akibat daripada dosa yang dia lakukan, itu adalah tugas saya. Bahkan tugas kita semua sesungguhnya. Tetapi pesan dalam firman Tuhan ini, Yesus sedang memberikan penekanan, jangan menghakimi. Penghakiman itu urusannya Tuhan. Kita ini kadang-kadang di gereja ini sok merasa sok suci, sok segalanya juga gitu ya. Ya, padahal sesungguhnya kalau kita mau lihat, kita ini masih ada kekurangan-kekurangan loh. Dan buktinya, walaupun kita masih ada kekurangan, kita masih bisa melayani Tuhan. Kita masih bisa berdoa, kita masih bisa bersekutu. Nah, siapakah kita kemudian kita mulai judge seseorang yang sedang jatuh dalam dosa. Kita hakimi dia, kita berkata kamu gak layak, kamu ini. Enggak. Saya tidak pernah menolak orang. Tetapi saya mengingatkan orang untuk berhati-hati tidak jatuh di dalam dosa. Saya mau mengajak setiap umat Tuhan, mari serahkan semua penghakiman itu kepada Tuhan. Saya kadang-kadang agak sedikit merasa sedih ketika melihat, wah Pak dia itu harusnya begini ya gitu ya. Tetapi sesungguhnya orang yang ngomong itu kalau saya perhatikan hidupnya nggak jauh berbeda dengan orang yang dia omong itu tadi. Wah dia harusnya kan begini Pak, tapi dia sendiri nggak mau ngikutin itu. Nah ini kan, waduh gimana ya? Ada banyak loh terjadi. Ya saya temukan itu baik itu di gereja lokal, di tempat-tempat saya melayani. Ketika ada seseorang yang cerita, sharing, saya banyak menemukan itu. Stop menghakimi. Bagian kita mengasihi dan memberikan kesempatan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, itu bagian kita. Yang ketiga,
Kalau engkau menghakimi, ingatlah, engkau pun juga harus siap untuk dihakimi. Ingat baik-baik. Ya, karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepada kita. Kalau kita menghakimi orang lain, akan tiba saatnya di mana ada orang-orang juga akan menghakimi kita. Makanya itu saya belajar. Untuk apa? Saya nggak pernah mau menghakimi orang. Saya nggak pernah mau menghakimi orang. Saya cuma mau mengingatkan orang. Jemaat Tuhan, siapakah kita sampai kita harus memberikan penghakiman? Kita ini loh, kalau nggak karena kesempatan yang Tuhan berikan, kita ini nggak akan pernah bisa melayani Tuhan. Untuk itu ingat baik-baik, ketika engkau menghakimi, ingatlah, siaplah untuk engkau juga dihakimi. Yang keempat, yang terakhir, fokus kepada memperbaiki diri sendiri daripada engkau sibuk memperbaiki orang lain, alias kepo. Fokus memperbaiki dirimu sendiri. Mungkin kita kurang dalam hal perkataan kita, mungkin kita kurang dalam sikap kita, mungkin kita kurang dalam cara berpikir kita, karena ada kekurangan di dalam diri kita. Fokus untuk memperbaiki itu semua. Mungkin kita kurang dalam emosi kita, mungkin kita kurang dalam etika kita. Kita mungkin kurang dalam hal apa yang kita lihat, mungkin kita kurang. Fokus perbaiki dirimu. Nggak usah kepo lewat sok-sok mau memperbaiki masalah orang lain, tapi sesungguhnya engkau cuman kepo, pengen tahu aja gitu. Ini loh yang berbahaya. Ya, hati-hati loh ya, jangan ada the spirit of kepo. Tapi biarlah ada the spirit of excellent. Mau terus memberikan yang terbaik, mau terus memperbaiki diri. Perhatikan keempat hal ini dan mari praktekkan ini dalam kehidupan kita sepanjang kita beraktivitas hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Pertama, hamba bersyukur kalau morning devotion bisa sampai ke episode yang 100. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba bersyukur juga untuk setiap kepercayaan yang Kau berikan. Bapa, biarkan firman Tuhan ini menjadi penuntun atas setiap umat-Mu di dalam mereka beraktivitas sepanjang hari ini. Berkati mereka, lindungi mereka daripada yang jahat, dan buat berhasil segala yang mereka lakukan. Dan biarkan hati mereka tertuju senantiasa kepada Tuhan Yesus. Hamba melepaskan segala berkat yang terbaik turun atas setiap umat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terus saya mengajak setiap jemaat Tuhan, jangan lupa bagikan link YouTube ini. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Yang gak kebiasaan tombol like, tombol jempol itu, ayo mulai hari ini kasih tombol jempol. Karena lewat itu semua juga pelayanan ini bisa semakin terus dibangun. Terima kasih jemaat Tuhan. Selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati.